Bangka Belitung adalah daerah kepulauan yang memiliki karakteristik tersendiri, di mana keberagaman kultur yang selama ini terbalut keharmonisan, ditambah melimpahnya sumber daya alam, berupa pasir timah dan komoditas lainnya, menjadi modal dasar dalam mengejar ketertinggalan dari provinsi lain yang sudah lebih dahulu mapan. Meski punya segalanya untuk berkembang menjadi daerah maju, Bangka Belitung masih menyimpan begitu banyak pekerjaan rumah yang mesti ditangani dengan cepat, bijak, dan tuntas. Adalah seorang Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu APMSI MSI, orang yang didaulat oleh pemerintah pusat untuk menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang kini harus berjibaku menjawab seluruh tantangan ini. Tak butuh waktu yang lama, program yang masih seumur jagung ini nyatanya berhasil menarik perhatian sejumlah kalangan. Lalu bagaimana program Gulai Kabung dapat berhasil? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saat ini di studio sudah hadir bersama dengan saya penjabat Gubernur Bangka Belitung, Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu APMSI MSI untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu mengulik gulai kabung racikan PJ Gubernur Bangka Belitung. Halo Bapak Suganda, apa kabar? Baik Mbak. Oke Bapak, ini kayaknya baru pertama kali ya Pak saya kedatangan tamu dan mengusung program kerja tentang gulai, bahkan gulai kabung. Nah ini mungkin untuk pemirsa yang penasaran nih Pak, gulai kabung itu makanan seperti apa mungkin yang ingin saya tahu? Gulai kabung itu sebenarnya akronim ya Mbak, itu sebuah program. Tetapi memang gulai kabung itu adalah bahasa Bangka Belitung untuk menamai gula merah kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam program kami ini, Gulai Kabung itu akronim dari Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung. Wah, ternyata itu adalah sebuah program kerja yang Bapak usung ya Pak ya. Ini adalah Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung. Lalu ini program yang diusung apa saja Pak? Program di dalamnya itu 5 program besar. Jadi artinya 5 program besar itu terkait dengan berbicara tentang bagaimana penurunan angka stunting, kemiskinan, inflasi, program-program strategis, dan yang terakhir adalah good and clean governance. Tetapi dalam 5 itu tentunya akan juga bergabung dalam proses terkait dengan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Baik, lalu apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak untuk mengusung 5 pilar besar ini dalam program Gulai Kabung? Artinya yang melatar belakangi saya karena ini adalah seorang penjabat gubernur, juga adalah seorang kepala daerah yang harus bisa menerjemahkan program-program tematik dari pemerintah pusat. Nah, kebetulan kalau kita berbicara tentang reformasi birokrasi, itu ada 2 hal, yaitu reformasi birokrasi hulu dan hilir. Nah, kalau hulu tentunya berbicara tentang bagaimana perbaikan-perbaikan di internal. Tetapi kalau hilir ini itu yang kita kenal dengan reformasi birokrasi tematik. Jadi apa kira-kira tema-tema yang bisa langsung dilakukan, diwujudkan, dieksekusi dalam rangka percepatan pembangunan. Nah, tematik yang kami ambil yang 5 ini tadi, yang terkait dengan stunting, kemiskinan, inflasi, program strategis, good and clean governance. Tentunya di dalamnya juga karena kita sebentar lagi pemilu juga ada di dalamnya. Baik, lalu untuk nuansa pelayanan publik ini tampaknya sangat erat ya Pak ya dari semua program yang Bapak canangkan. Padahal sebetulnya pelayanan publik itu merupakan domain dari pemerintah kabupaten kota. Lalu sebetulnya apa yang ingin Bapak capai di sini Pak? Artinya kami ingin membantu ya, mensupport. Jadi artinya keberadaan seorang PJ gubernur, seorang gubernur itu selain dia kepala daerah, dia adalah wakil dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi adalah kewajiban kita bersama bagaimana kita mendorong menghadirkan pelayanan publik itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dan kita dekatkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi artinya berangkat dari pengalaman kami, jadi Mbak Kiki, jadi artinya kami dulu punya pengalaman dari 97 sampai 2015 saya di daerah. Saya punya pengalaman bagaimana secara bottom up apa yang diinginkan masyarakat dalam pembangunan. Dan juga saya punya pengalaman dari 2015 sampai saat sekarang di pusat, bagaimana secara top down. Tetapi tentunya bottom up dan top down ini harus juga dibungkus dalam partisipasi masyarakat. Untuk itulah mengapa saya menamainya program Gulai Kabung, sehingga program ini
selain dia merupakan akronim Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung, tetapi di dalamnya juga ada nuansa budaya yang ingin saya tonjolkan. Ketika orang mengenal apa itu gulai kabung, orang akan tahu oh ini bahasa dari Bangka Belitung, dan ini paling tidak kami akan mengenalkan tradisi-tradisi yang ada di provinsi kami, di Provinsi Bangka Belitung. Baik, dari yang Bapak jelaskan ini saya bisa melihat kalau Bapak adalah orang yang sangat progresif seperti itu Pak ya, dengan program-program yang Bapak canangkan ini ada 5 program. Lalu kalau boleh kami tahu Pak, sejak kapan ini programnya berlangsung? Program ini sejak begitu saya dilantik, 1 hari saya sudah datang ke Bangka Belitung, ini sudah langsung jalan. Jadi hari pertama saya datang, besok paginya saya langsung turun melaksanakan program ini. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah saya menyasar langsung ke pasar, Mbak. Jadi pertama kali saya langsung turun ke pasar, saya langsung melihat kondisi di pasar. Karena apa? Karena salah satu kendala yang ada di kami adalah terkait dengan penanggulangan inflasi. Jadi inflasi kami selalu tertinggi, bahkan di tahun kemarin kami nomor 3 terburuk dalam pengendalian inflasi. Tetapi dalam prakteknya ketika kami sudah melaksanakan gulai kabung ini, kemarin diumumkan ketika di Istana Presiden, kami di tahun ini mulai Juli Agustus kami sudah masuk 7 besar terbaik dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Jadi artinya dari 5 terburuk melalui gulai kabung ini dibungkus bersama ini sudah bisa masuk di 5 besar. Jadi artinya ke depan kalau ini konsisten dilakukan, mudah-mudahan bisa memperbaiki terkait dengan pengendalian inflasi di Provinsi Bangka Belitung. Baik, berarti baru hari pertama dan hari kedua sudah langsung menjalankan program ya Pak ya. Dimana mungkin yang lainnya masih ada harus bertemu dulu, berkenalan dulu, tapi Bapak langsung terjun ke lapangan dan langsung menjalankan program tersebut. Kalau Bapak tadi sebutkan ada 5 pilar yaitu tentang stunting, kemiskinan, lalu ada inflasi dan juga 2 program lainnya. Di antara kelima tersebut, mana yang mungkin dikira paling challenging seperti itu Pak? 5-limanya itu saling keterkaitan. Jadi kalau kita berbicara tentang stunting, artinya di dalam itu kita akan berbicara tentang kemiskinan. Karena kalau kita bicara tentang stunting, artinya itu adalah kondisi anak dalam kondisi malnutrisi, seorang anak yang kekurangan gizi. Jadi artinya bisa saja penyebabnya, walaupun tidak satu-satunya penyebab, adalah ketika kemiskinan, orang tua yang tidak bisa memberikan asupan gizi yang baik ke masyarakat. Jadi artinya berbicara tentang kemiskinan. Demikian juga berbicara tentang kemiskinan tentu akan bicara ke sana. Terkait dengan inflasi juga ketika daya beli masyarakat tidak baik, itu juga akan menyebabkan terjadinya inflasi ketika harga-harga tinggi di mana masyarakat tidak bisa membeli, ini juga akan terkait. Nah ini program ini sangat terkait. Juga berbicara tentang program strategis. Tentunya ketika kondisi daerah tidak aman dan sebagainya, ini juga akan berdampak kepada inflasi dan hal-hal lain. Dan yang terakhir adalah terkait dengan good and clean governance. Jadi artinya ketika korupsi masih marak, ketika penyimpangan-penyimpang masih ada, tentunya ini akan berdampak kepada kemiskinan di tengah-tengah masyarakat, juga akan dampak terhadap inflasi, juga terdampak terhadap artinya stunting. Jadi ini saling terkait sehingga memang 5 program ini sejak awal kami rancang, selain ini juga merupakan amanat dari pemerintah pusat, tetapi kami melihat membungkusnya dalam kondisi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Baik, dan juga kami mendapatkan info bahwa ternyata banyak juga suara sumbang ya Pak ya, dan juga pertentangan yang terjadi di lapangan. Nanti kita akan bahas, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi bersama saya Kiki Cahya dalam iBreak, dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu mengulik gulai kabung racikan PJ Gubernur Bangka Belitung. Pak PJ, kita membahas kembali mengenai program Bapak yaitu gulai kabung, dan tentunya banyak pasti ya Pak challenging gitu ya, atau mungkin halangan-halangan dan hal-hal yang berat yang ditemukan di lapangan, atau mungkin suara-suara sumbang seperti itu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak Pak, ada tantangan atau suara-suara sumbang seperti apa yang ditemukan Bapak selama di sana? Kalau suara sumbang itu mungkin dari sebagian kecil saja ya. Artinya memang ada sekelompok yang mungkin karena komunikasinya belum lancar terkait gulai kabung. Jadi awal-awal memang ada yang mempertanyakan mengapa gulai kabung itu dipakai. Karena ini adalah bahasa dari masyarakat Bangka Belitung. Jadi ada yang mempermasalahkan
mengapa dinamakan demikian. Tetapi artinya ini adalah salah satu strategi saya bagaimana suatu inisiatif strategik ini mudah dikenal dan familiar di tengah-tengah masyarakat. Jadi artinya sebenarnya saya bisa menamakan apa saja. Gula merah bisa, gula putih bisa, tetapi kebetulan karena ini yang saya angkat adalah nilai-nilai yang ada di Bangka Belitung, dan juga kebetulan kalau dia dipanjangkan sebagai akronim dia pas, nah itulah Gulai Kabung. Jadi memang awalnya ada yang bersifat suara-suara sumbang itu, tapi belakangan ini sudah mulai berkurang karena masyarakat sudah mulai merasakan, ada yang bahkan mengatakan mereka ingin menikmati legitnya Gulai Kabung. Gulai Kabung ini gula merah, Mbak. Jadi gula merah ini ya artinya ya dia bisa disajikan bersama teh, kopi dan sebagainya. Jadi hampir sekarang sudah mulai berkurang dan mudah-mudahan hilang ya, sehingga masyarakat lebih tahu lagi bahwa ini program yang benar-benar kita hadirkan, program kolaborasi, bagaimana kita menghilangkan sekat-sekat dan kita mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama duduk bareng, bagaimana kita menghadirkan pelayanan publik terbaik dan membangun secara bersama-sama di Provinsi Bangka Belitung. Baik, dan ini bahkan saya juga mendapatkan informasi kalau ternyata program ini Bapak tidak menggunakan jasa konsultan sama sekali. Semuanya dari Bapak sendiri untuk akronimnya dan juga semua program-programnya. Dan juga sudah berlangsung sejak hari pertama ya Pak ya. Lalu untuk stakeholder sendiri, itu ada siapa saja Pak yang berdiri di belakang Bapak? Stakeholder, nah ini unik. Jadi artinya Gulai Kabung ini kalau dia berbicara tentang good governance, tentunya di dalamnya berbicara tentang pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah di sini tentunya kami menghadirkan semua unsur Forkompimda dan instansi-instansi vertikal yang ada. Otomatis juga kalau saya sebagai gubernur ada nanti OPD-OPD di bawah kami dan juga ada bupati dengan perangkat Forkompimda yang ada di kabupaten dan juga kota, juga tentunya camat dan kepala desa. Jadi ini semua ini bersama-sama kita bergandengan tangan bagaimana ketika kita duduk bareng mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat dan kita langsung memberikan respon, ya baik itu eksekusi secara langsung maupun mungkin perlu diskusi lanjut, tetapi selalu ada solusi untuk setiap permasalahan yang diajukan oleh masyarakat. Demikian, Mbak. Lalu Bapak tadi juga sempat menyebutkan untuk masalah inflasi bahwa tadi adalah nomor 5 yang terburuk dan sekarang sudah membaik seperti ya Pak ya semenjak Bapak menjabat dan baru di bulan Maret 2023 bahkan sampai dengan sekarang. Lalu mungkin langkah nyatanya seperti apa sih Pak yang diterapkan di lapangan sehingga bisa menekan inflasi tersebut? Jadi inflasi ini Presiden kita luar biasa ya. Jadi artinya begitu Presiden dan juga Bapak Mendagri yang setiap Senin itu memberikan arahan-arahan terhadap semua kepala daerah bagaimana mengatasi inflasi. Indonesia sekarang pengendali inflasi terbaik di dunia. Nah, jadi artinya kami juga sebagai tentunya bawahan harus menerjemahkan apa itu yang harus dilakukan. Artinya tidak bisa duduk di belakang meja, harus turun. Kami bersama-sama dengan tim pengendali inflasi yang ada di daerah itu turun bareng. Jadi kadang-kadang seperti kemarin Pak Kapolda turun mengecek harga beras dan sebagainya. Nah, kadang kami bareng-bareng Mbak, jadi bareng-bareng kami turun langsung ke lapangan kita diskusi masyarakat. Nah yang unik memang seperti kemarin saya turun ke pasar beberapa waktu yang lalu, saya ngecek harga ayam. Nah, jadi harga ayam potong itu ternyata ada rantai yang masih panjang. Sebenarnya ini bisa dipotong ketika rantai ini dipotong tentunya harga jual di para penjual itu bisa lebih kurang. Nah ketika kita turun walaupun kita belum langsung melakukan intervensi, melakukan mungkin apa sih jenis apa ya hukuman atau apa, ini turun juga. Jadi artinya dengan kehadiran kita saja para pejabat yang ada di daerah, itu para spekulan dan sebagainya itu mikir-mikir. Jadi artinya inflasi ini bisa dikendalikan ketika Forkompimda turun ke lapangan, instansi vertikal terkait turun ke lapangan, semuanya bisa dilakukan dengan baik. Nah salah satu contoh mungkin ini praktek baik juga yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia di Bangka Belitung ini nanam cabai Mbak. Jadi dia menginisiasi masyarakat nanam cabai. Cabai yang tadinya merupakan salah satu penyebab inflasi di kami, akhir-akhir ini tidak lagi karena kami sudah bisa swasembada cabai. Jadi ini kami bersyukur
Ini tadi kami katakan bahwa ini program kolaboratif tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi semuanya bergandengan tangan. Buktinya selama ini di benak kita BI itu mengurusi tentang keuangan saja, ternyata dia juga mengurusi masalah pertanian. Nah inilah yang diharapkan oleh Pak Presiden ketika semua menteri turut serta dalam mengatasi inflasi. Begitu juga di daerah kami terjemahkan bahwa saya sebagai penjabat gubernur bersama-sama dengan semua Forkompimda dan instansi vertikal kita bareng-bareng mengatasi inflasi. Jadi ketika ada harga yang mahal kita laksanakan pasar murah. Jadi kita juga selalu menggandeng Bulog. Jadi artinya ketersediaan pangan, walaupun akhir-akhir ini di Indonesia beras itu menjadi salah satu penyebab inflasi. Jadi bukan cuma di Bangka Belitung tapi seluruh Indonesia. Tetapi yang bisa kami pastikan adalah ketersediaan itu tetap ada di masyarakat. Itu jaminan dari Bulog, kami bersama dengan Bulog. Artinya ini yang harus kita teduhkan di masyarakat. Memang ini tidak bisa kita pungkiri karena memang kondisi alam yang terjadi, El Nino dan sebagainya. Apa yang kita lakukan tentunya kami menghimbau kepada masyarakat untuk bisa tidak terlalu konsumtif berlebihan, tetapi bisa menggunakan dengan baik. Tetapi masyarakat kami yakinkan bahwa cadangan beras sampai dengan akhir tahun ini di Provinsi Bangka Belitung masih tercukupi. Nah ini artinya akan mengendalikan juga masyarakat tidak panik buying. Ya, jadi artinya kalau kita bilang langka, orang yang punya uang nanti berbondong-bondong. Ini juga akan menyebabkan inflasi. Artinya ketika ini bisa kita jamin kondisi-kondisi keamanan yang demikian, ini juga akan bisa mengendalikan inflasi. Ini cara-cara yang kami lakukan bersama dengan Forkompimda. Bahkan kami di Provinsi Bangka Belitung ini mungkin di Indonesia Forkompimda yang melibatkan BNN, salah satu Forkompimda, satu-satunya yang baru saya dengar ini di Provinsi Bangka Belitung ketika saya. Jadi saya tambahkan karena salah satu penyebab yang merusak bangsa ini adalah terkait dengan narkoba, maka Kepala BNN Provinsi saya masukkan sebagai anggota Forkompimda. Dan ketika kami kegiatan Gulai Kabung, Kepala BNN pun menyampaikan dan memberikan arahan-arahan kepada masyarakat apa itu narkoba, apa bahaya narkoba, sampai hal-hal yang kecil-kecil demikian pun bisa kita lakukan melalui program Gulai Kabung. Baik, dan salah satu pilarnya adalah mengenai good and clean governance ya Pak ya, yang ini sangat mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Jadi pemirsa jangan kemana, kita akan bahas lebih lanjut lagi tetap di iBreak. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak dan juga kita masih membahas mengenai Gulai Kabung pemirsa. Tadi sempat saya senggol sedikit ya Pak ya, mengenai good and clean governance yang mudah sekali diucapkan tapi sulit sekali dilaksanakan. Itu seperti apa Pak prakteknya di lapangan? Good and clean governance. Jadi artinya kalau kita berbicara tentang governance itu sebenarnya ada 3 aktor di dalamnya, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat. Good governance ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik terjadi ketika 3 aktor ini bisa sepakat, tidak ada yang terlalu dominan, semuanya bisa merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Jadi artinya ini yang harus saya ciptakan, bagaimana dari sisi pemerintahan tentunya saya harus bisa memastikan bahwa para birokrat yang ada di bawah kendali saya itu ya harus bisa memberikan pelayanan terbaik dan tidak melakukan penyimpangan dalam dia memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah saya menggandeng KPK. Jadi saya di awal-awal saya langsung datang ke KPK. Jadi artinya kita ingin minta pendampingan karena bagaimanapun juga artinya kalau saya ke APH yang ada akan jadi rikuh yang kami di provinsi. Jadi sebenarnya ketika saya ke KPK saya juga sudah koordinasi dengan APH yang ada sehingga lebih enak dalam hal pengawasan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dalam good and clean governance tadi mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Artinya saya sebagai PJ Gubernur harus memberikan contoh yang pertama Mbak. Ketika saya tidak menerima suap, tidak menyalahgunakan kewenangan, disitulah tercipta good and clean governance. Nah ini harus bisa diterjemahkan para kepala OPD, para pejabat pimpinan
petinggi baik Madya maupun Pratama yang ada di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu yang tata kelola itu yang saya lakukan. Dalam 6 bulan saya berjalan, artinya itu sudah berhasil. Kemarin kita berhasil menyabet 2 kategori terbaik khusus untuk pembinaan pegawai. Jadi artinya ini sudah kita sabet. Kita nomor 2 dalam manajemen pegawai dari BKN, provinsi nomor 2, dan juga nomor 5 dalam terkait dalam hal mutasi dan sebagainya. Jadi ini terkait clean and good governance yang kita lakukan. Nah, selain itu juga tentunya praktek-praktek baik yang harus kita lakukan dalam program-program yang tepat sasaran. Nah, saya mengefektifkan pelaksanaan proyek-proyek dan sebagainya itu bisa dilakukan melalui e-katalog. Nah, bagaimanapun juga ini adalah program pemerintah yang harus kita support, karena melalui e-katalog ini paling tidak ini lebih transparan. Bukan berarti yang lain tidak transparan, tetapi ini salah satu tools yang bisa digunakan untuk menciptakan good and clean governance. Selain itu juga dalam prakteknya adalah penggunaan sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi artinya dengan SPBE ini saya, walaupun saya mungkin ada di Jakarta, saya bisa menandatangani surat-surat melalui hal tersebut. Ini adalah praktek-praktek dari good governance juga. Artinya apapun aktivitas yang dilakukan itu tidak mengganggu pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, ini yang sudah kami lakukan dalam 6 bulan kami melakukan di sana. Nah, mudah-mudahan ini walaupun sebentar, praktek-praktek baik ini menjadi legacy yang dapat kami tinggalkan nanti walaupun kami tidak lagi menjabat sebagai penjabat gubernur di Provinsi Bangka Belitung. Baik, lalu untuk harapan Bapak untuk Bangka Belitung, Pak, dalam menghadapi tantangan ekonomi yang luar biasa di sana seperti apa? Tentunya dalam menghadapi tantangan ekonomi, bagaimanapun juga Bangka Belitung ini adalah terkenal dengan tambang, Mbak. Jadi timah itu adalah salah satu penyuplai yang membuat Bangka Belitung sampai saat sekarang menjadi salah satu provinsi yang berada dalam posisi tengah. Bahkan kami kalau kita menghitung garis kemiskinan di Bangka Belitung itu, kalau dia penghasilannya 850.000 per bulan sudah miskin, Mbak. Padahal kalau di daerah lain di Indonesia ada yang berpenghasilan 430.000 itu belum terkategori miskin. Tapi kalau di Bangka Belitung dia penghasilan 850, dia sudah terkategori miskin. Ini salah satu kebanggaan kami, tapi juga salah satu tantangan ketika hal ini kami tidak bisa mempersiapkan perubahan dari tambang kepada pasca tambang ini tadi. Nah, tetapi kami sudah artinya program-program strategis yang sudah dicanangkan oleh gubernur dan juga penjabat gubernur yang sebelum kami, ini juga terus akan kami teruskan, yang kira-kira memang ini sangat signifikan untuk bagaimana ekonomi dari masyarakat ini terus bisa ditingkatkan. Jadi dari pasca tambang ini tentunya kami mengusung terkait dengan pertanian, perkebunan, terutama perikanan, karena kami adalah daerah kepulauan. Kami memiliki 470 pulau dan tentunya ini sangat kaya dengan aneka hasil-hasil laut. Dan ini yang kami upayakan saat ini, bagaimana kita memberdayakan para petani dan nelayan sehingga bisa menggeser yang namanya tambang ini kan satu saat akan habis, tetapi kami mencoba sumber pendapatan yang baru yang saat ini sudah mulai, termasuk pariwisata. Jadi kami sekarang termasuk nomor 5 ya kemarin dari Kementerian Pariwisata yang terbaik dalam pariwisata. Bahkan saat ini di Belitung itu ada 17 tempat-tempat wisata yang diakui oleh UNESCO. Baik. Seperti itu. Bapak terima kasih, Bapak Suganda sudah hadir di sini juga menjelaskan luar biasa mengenai gulai kabung ya Pak ya. Dan juga semoga nanti programnya sukses sampai dengan selesai nanti. Baiklah pemirsa, dan akhirnya saya Kiki Cahaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.